Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya, ibu bapak yang saya hormati. Apa kabar? Semoga ibu bapak, sahabat semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi, kemudian berbagi ilmu berkaitan dengan tantangan pendidikan era postmodernisme. Dan tantangan pendidikan di era postmodernisme ini seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita tanpa sadar bahwa kita pun juga terkena sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai guru, baik dosen, ya. Juga kita tidak menyadari bahwa saat ini kita sudah masuk di era postmodernisme, pendidikan dalam era postmodernisme. Lantas, apa sebetulnya yang menjadi dampak besar terhadap pendidikan era postmodernisme ini? Itu nantinya itu akan berdampak pada mentalitas kita sebagai tenaga pendidik ataupun dosen, ya. Itu akan terganggu mentalitasnya. Mentalitas dalam sisi apa? Itu apakah baik dari sisi aspek psikologisnya, kemudian dari sisi aspek fisiknya, batiniahnya, pikirannya, itu semuanya akan terdampak karena dalam posisi pendidikan di era postmodernisme ini banyak sekali tantangan-tantangan yang tentunya kita tidak bisa mengetahui ataupun tidak bisa memprediksi, ya. Namun demikian, kita memiliki peluang. Peluangnya apa saja? Peluang tersebut itu bisa menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas diri kita sebagai guru, dan juga itu berdampak kepada peserta didik, ya, sebagai subjek dari pendidikan. Baik ibu bapak, saya di sini akan coba brainstorming dulu terlebih dahulu kepada ibu bapak apa yang menjadi tantangan pendidikan di era postmodernisme ini yang bisa ibu bapak menjadi acuan ataupun sebagai referensi saja, ya, referensi dalam pengembangan bakat, minat, serta peminatan ibu bapak dalam melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini penting bagi ibu bapak karena kita sebagai tenaga pendidik harus mulai mengelaborasi, kemudian harus mulai mengeksplorasi pemikiran pemahaman, serta berkolaborasi dengan ekosistem sekolah kita yang tidak hanya melulu berada dalam keluarga besar sekolahnya, tetapi juga kita melibatkan eksternal masyarakat langsung dalam pembelajaran di era postmodernisme. Ini sangat mendukung sekali dalam pendidikan merdeka belajar, ya, dalam pendidikan merdeka belajar. Baik ibu bapak yang saya hormati, kita mulai saja apa yang disebut dengan tantangan pendidikan era postmodernisme. Baik ibu bapak, sahabat semuanya, kita mulai. Tantangan pendidikan di era postmodernisme ini memang menghadapi berbagai tantangan baru, ya ibu bapak. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan dinamis, ya, guru ataupun tenaga pendidik ataupun juga dosen dituntut untuk beradaptasi dan mengembangkan kompetensi yang relevan, ya. Memahami karakteristik masyarakat postmodernisme ini menjadi salah satu kunci untuk menghadapi masa depan pendidikan, ya. Karena apa? Dengan tadinya itu ada keterhubungan, ya, saling keterhubungan, dinamis, itu akan berpengaruh kepada pergeseran budaya di masyarakat. Itulah yang menjadi dasar kita sebagai tenaga pendidik harus bisa masuk kepada zaman itu, ya. Harus bisa masuk kepada zaman era di mana zaman postmodernisme ini sudah mulai terjadi di masyarakat pada umumnya, ya ibu bapak. Nah, kemudian ibu bapak harus bisa memahami karakteristik masyarakat postmodern, ya. Ada ternyata masyarakat kita itu saat ini sudah memiliki karakteristik yang cukup berbeda, tapi ada manfaatnya, banyak sekali sebetulnya positifnya, ya, di era masyarakat postmodernisme ini. Salah satunya itu adalah tentang pluralisme. Ya, di pluralisme ini bagaimana masyarakat postmodernisme atau masyarakat posmo yang sering kami sebut itu
ditandai dengan keragaman budaya, gaya hidup, dan juga perspektif-perspektif yang saling berinteraksi. Ya, itu kita tidak bisa menafikan itu. Ya, bagaimana masyarakat Posmo ini banyak sekali ditandai dengan keragaman budaya. Budaya itu dalam konteks bukan hanya seni, tetapi dengan gaya hidup, kemudian kebiasaan hidup, ya, kemudian bahasa, kemudian fashion dan lain sebagainya, ya, itu saling keterhubungan, bahkan memunculkan interaksi-interaksi dari berbagai perspektif baru, ya Ibu Bapak semuanya. Kemudian yang kedua itu ada teknologi digital, ya. Jadi karakteristik masyarakat postmodernisme ini adalah yang pertama itu pluralisme, yang kedua adalah teknologi digital. Bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara belajar, cara pandang, cara berinteraksi gitu kan, cara berinteraksi, kemudian bagaimanapun juga cara mengakses informasi. Cara mengakses informasi ini di era Posmo ini, ya, digital sudah mulai menjadi gaya hidup, ya. Sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi budaya. Artinya ini akan memunculkan sebuah pandangan baru, interaksi baru, pemahaman baru, ilmu baru, ya. Bagaimana masyarakat ini sudah mulai melek ilmu sebetulnya, ya. Ilmu itu sudah berseliweran di mana-mana, sudah bisa diakses dengan mudah, per detik bahkan, ya, per detik. Dan inilah yang menjadi pemacu kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa terhanyut masuk ke dalam bagaimana gaya-gaya hidup di era postmodern. Untuk apa? Untuk kita bisa memasukkan nilai-nilai pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti itu, ya. Apa itu? Yaitu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, seperti itu, ya. Baik, yang ketiga yaitu globalisasi. Jadi batas-batas geografis semakin tidak terlihat lagi, ya, antara Indonesia dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Australia sudah tidak ada lagi sekat. Letak geografis itu sudah tidak lagi sekat. Kita bisa mengakses langsung ke Amerika, belajar langsung ke Amerika tanpa kita harus datang ke sana. Ya. Dengan banyak platform digital, kita bisa belajar dengan mudah, bahkan murah, ya. Dan itu kita tidak bisa menafikan, kita nggak boleh belajar ke Amerika, kita nggak boleh belajar ke Eropa, kita nggak boleh belajar ke Cina. Lah, sekarang kan digital, ya Ibu Bapak, ya. Globalisasi itu sudah globalisasi itu ataupun batas-batas geografis itu semakin kabur. Ya, sehingga menciptakan masyarakat yang terhubung secara global, ya. Nah, yang keempat yaitu ketidakpastian, ya. Ketidakpastian ini yaitu adanya perubahan yang cepat dan kompleks yang menimbulkan rasa ketidakpastian di masyarakat. Seperti itu, ya Ibu Bapak. Jadi dengan ketidakpastian baik secara ekonomi, secara kebiasaan, budaya, tradisi dan lain sebagainya itu sudah tidak pasti lagi, karena dengan mudahnya budaya baru masuk ke diri kita ataupun kepada kehidupan relung-relung kehidupan di keluarga, terutama, ya, di keluarga kita.